Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali lewat pembelajaran online prakarya dan kewirausahaan. Alhamdulillah ya, kalian sudah ada di tahap akhir jenjang mu'alimin atau MA, sudah di kelas 12, sudah mau lulus, sudah jadi senior, sudah tua ya, tapi mudah-mudahan tetap semangat menularkan segala bentuk kebaikan dan menjadi teladan bagi adik kelas kalian. Oke, di kelas 12 ini sebenarnya materi prakarya ini biasanya dipelajari selama 1 semester, makanya saya akan coba ringkas materi prakarya dan kewirausahaan lebih ke arah pengembangan pengelolaannya. Pengelolaan kalau dalam bahasa keilmuannya itu bisa dikenal juga dengan istilah manajemen. Jadi kita di sini akan coba mengkombinasikan antara manajemen dengan kewirausahaan. Oke, sebelumnya Ustadz akan membahas dulu tentang kewirausahaan, akan mengulas sedikit tentang kewirausahaan sebelum kita masuk ke manajemen. Kewirausahaan yang seperti pernah kita pelajari di kelas 10 dan kelas 11 ini, kalau Ustadz tidak lupa ya, dulu pernah menjelaskan tentang beberapa definisi tentang kewirausahaan yang intinya adalah kewirausahaan itu adalah suatu sikap atau rasa kemauan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Kewirausahaan membutuhkan sumber daya yang ada seperti materi, pengetahuan, waktu, dan kreativitas. Ketika kewirausahaan dikaitkan dengan bisnis, makanya bisa membuat suatu produk yang bermanfaat, bernilai benefit, dan memiliki keuntungan bernilai profit. Oleh karenanya, setiap aktivitas kewirausahaan pasti membutuhkan yang namanya sumber daya, entah itu material, pengetahuan, manusia, waktu, dan kreativitas. Oleh karenanya ini perlu diatur, ini perlu dikelola, dan ini perlu rasanya dipilah dan dipilih. Mana sih yang harus kita dahulukan, mana harus kita tinggalkan, mana harus kita efisiensikan, efektifkan, dan seterusnya. Karena apa? Kewirausahaan jika tidak diatur ya tidak akan menjadi apa-apa. Yang tadinya bermanfaat karena tidak atur maka tidak akan jadi apa-apa. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan intinya. Ada manajemen, ada kewirausahaan. Ketika Ustadz akan berbicara manajemen, berarti akan berbicara apa saja yang akan diatur dalam kewirausahaan nanti. Oke, kita akan bahas dulu sedikit sekarang tentang manajemen. Oh iya, dalam materi daring ini Ustadz tidak akan terlalu banyak bercerita. Ustadz hanya akan menjelaskan secara bertahap, sedikit demi sedikit, karena keterbatasan waktu, kuota juga ya, kalau terlalu lama akhirnya membengkak dan sebagainya. Oke, tentang manajemennya dulu. Manajemen ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang mana jika kita berbicara konsep dasar pasti berbicara definisi dulu ya. Kita akan lihat dulu manajemen dari sisi bahasa. Ini Ustadz akan bahas yang bahasa populernya saja, itu yang kita kenal dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebenarnya ada sih dari bahasa Italia, Prancis, dan sebagainya. Cuman kalau kebanyakan nanti juga lupa, kita fokus ke 2 bahasa saja, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, manajemen dari sisi bahasa, asal kata bahasa Inggris ada to manage, untuk mengatur, dan ada manajemen, pengaturan sebagainya. Nah, dalam bahasa Indonesia arti dari manajemen sendiri adalah mengatur, melaksanakan, mengurus, mengelola, dan hal-hal yang sifatnya merapikan itu bisa disebut manajemen. Jadi kalau dari sisi bahasa ini sangat luas sekali arti dari manajemen itu sendiri. Sementara dari sisi istilah atau yang lebih khusus lagi, ini Ustadz hanya ngambil dari salah satu tokoh yang cukup familiar. Banyak juga sih tokohnya, ada dari Jules Terry, ada Henry Fayol, dan sebagainya. Tapi kalaupun nanti bisa kita pelajari lebih rinci lagi di lain waktu, insya Allah akan Ustadz bagikan atau Ustadz sharingkan kepada kalian. Cuman kita akan fokus kepada satu pendapat dulu
yaitu dari George R. Terry, yang dalam bukunya ditulis The Principle of Management. Manajemen merupakan rangkaian proses. Yang pertama ada perencanaan, kedua ada pengorganisasian, ketiganya ada pergerakan atau pelaksanaan, keempatnya ada pengawasan. Dengan memanfaatkan, ingat, manajemen punya fungsi, punya proses yang bisa dimanfaatkan dengan ilmu ataupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap proses pasti memiliki tujuan. Setiap tujuan pasti mengharapkan hasil yang terbaik. Oleh karenanya perlulah yang namanya proses, perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dengan menggunakan ilmu dan seni. Ilmu bertujuan agar kita mengerti batasan-batasan tertentu, bagaimana cara pengelolaan, bagaimana cara perencanaan dan sebagainya. Seni adalah penyeimbang dari ilmu. Jadi ilmu dan seni akan menyeimbangkan pola berpikir kita sehingga kita akan bertindak dengan apa yang menjadi harapan dari suatu tujuan organisasi. Oke, sebelum Ustadz akhiri materi kali ini, Ustadz akan sedikit dulu ya membuka gerbang dari rangkaian proses yang tadi. Oke, kita coba lihat dulu. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Ini masuknya lebih ke arah seperti apa sih arah yang akan kita, apa sih harapan, apa sih yang kita inginkan dituangkan dalam sebuah perencanaan, bisa visi ataupun misi. Organizing atau pengorganisasian ini merupakan dari langkah awal untuk menggapai rencana kita. Siapa nanti yang mengelolanya, siapa yang mengerjakannya, berapa butuh banyak sumber daya manusia, mesin dan sebagainya, itu nanti di organizing. Yang ketiganya ada di activating, itu pergerakan. Bagaimana penggerakannya, bagaimana startnya, bagaimana nanti di pertengahan jalan sebagainya. Dan yang keempat jangan lupa ada controlling, pengawasan. Bagaimana kita mengawas semua hal-hal yang berkaitan dengan manajemen tadi agar bisa berjalan lebih maksimal. Nah, itu saja mungkin ya materi untuk kali ini. Tidak akan panjang lebar karena ya tadilah, karena kita memanfaatkan daring. Ustaz tidak ingin juga terlalu lama karena akan berpengaruh kepada pengeluaran kuota kalian. Kelemahan daring menurut Ustaz hanya satu, kita hanya bisa membahas materi secara satu arah, berbeda dengan di kelas ya. Ustaz biasanya kan ada bertanya dan sebagainya, tapi tidak apa-apalah. Mudah-mudahan dengan memanfaatkan media di tengah keterbatasan ini bisa menjadikan kita lebih kreatif lagi, menjadikan kita lebih berseni lagi, berskill lagi, sehingga kita bisa membuat sesuatu yang lebih bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Apabila ada pertanyaan, mungkin di lain waktu bisa kita bahas, bisa kita diskusikan secara bersama. Itu saja dari Ustadz, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.